Alhamdulillahi rabbil masyariki wal magharib alladzi khalaqal insana min tinin lazib summa ja'alahu nutfatan bainas sulbi wat taraib. Ashhadu an la ilaha illallah syahadata mutayakkinin bi annal wahdaniyata lillah amrun lazimun lazib wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us li jami'il ibad. Allahumma fasalli wa sallim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil 'abd ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para penerus perjuangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khotib saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, marilah kita laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Setiap kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita sebenarnya sedang berada di dalam kehidupan dan dalam jalan menuju kehidupan yang bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh pengurus Palang Merah Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa stok darah rata-rata di Palang Merah di Indonesia mengalami defisit. Dari data WHO saja umpamanya di Indonesia membutuhkan 5, juta kantong darah per tahun. Tetapi yang bisa disuplai dari donasi hanya 4,1 juta. Hampir setiap tahun Indonesia kekurangan stok darah sampai 1 juta. Para jamaah Jumat rahimakumullah, darah yang disumbangkan ini diperuntukkan terutama untuk orang-orang yang mengalami kecelakaan, kemudian ibu yang melahirkan dengan cara dioperasi dan untuk proses operasi. Ada yang menarik yang para pengurus PMI disampaikan kepada saya. Yang menariknya adalah bahwa para penyumbang donor darah itu ternyata banyak dari non-muslim. Bahkan kalau datang bulan suci Ramadan, mereka mengatakan tidak ada Pak yang menyumbang dari muslim. Kami dapat darah di bulan Ramadan itu hampir semuanya dari gereja-gereja. Para jamaah Jumat rahimakumullah, secara klinis memang belum terbukti pengaruh dari darah itu diperoleh dari orang-orang yang mengkonsumsi babi, yang mengkonsumsi barang-barang yang halal. Secara klinis memang tidak ada
atau belum ditemukan fakta bahwa darah itu akan mempengaruhi kepada orang yang menerima darahnya. Tetapi bagi kita umat Islam, para jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa darah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang darah itu berasal dari makanan-makanan yang haram, konsumsi babi, konsumsi minuman keras dan seterusnya, saya sangat yakin itu berpengaruh. Secara klinis memang belum ada yang membuktikan bahwa ayam goreng yang kita beli umpamanya dimasak di rumah makan Padang atau sejenisnya, sama-sama ayam goreng, tetapi satu ayam dibeli dengan harta yang halal dan satu ayam lagi diberi dengan harta yang haram, bahwa ayam tersebut berpengaruh secara klinis kepada yang mengkonsumsinya. Secara klinis belum ada yang membuktikan. Tetapi dalam syariah Islam, ayam goreng yang kita beli dengan harta yang halal akan memberi kepribadian, akan mendorong kepribadian pengkonsumsinya untuk mudah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tetapi ayam goreng yang diberi dari harta yang haram, dia justru akan mempersulit seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, para jamaah Jum'ah rahimakumullah, saya sangat yakin begitu pula dengan darah yang harus digunakan untuk saudara-saudara kita yang ketika melahirkan harus dioperasi atau terjadi pendarahan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan, maka darah-darah yang disumbangkan untuk mereka dari darah orang muslim pasti akan lebih baik daripada darah yang disumbangkan oleh non-muslim. Oleh karena itu, para jamaah Jum'ah rahimakumullah, saya ingin mengajak kepada para jamaah, dan terus terang saya juga baru disadarkan beberapa waktu yang lalu, karena memang realitasnya baru diungkapkan bahwa ternyata memang darah yang terutama di bulan suci Ramadan itu hampir mayoritas disumbangkan oleh non-muslim. Tidak jadi masalah sebenarnya dalam keadaan darurat. Bukankah dalam keadaan darurat orang mengkonsumsi makanan yang haram juga diperbolehkan? Tetapi kalau kita sebagai saudara muslim menyiapkan diri untuk membantu saudaranya, maka itu pasti akan lebih baik. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, bagaimana sebenarnya hukum donor darah? Hukum donor darah itu sudah sepakat para ulama tentang kebolehannya. Syekh God Al-Haq, Ali God Al-Haq, mantan Grand Syekh Azhar, juga menyebutkan tentang mubahnya donor darah. Syekh Muhammad Mitwali Sa'rawi juga sama. Kemudian Abdul Salam As-Sukari, Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan Muhammad Sopi, ulama-ulama fikih kontemporer di dunia Islam telah menjelaskan bahwa donor darah sebenarnya bukan hanya mubah, tetapi menjadi perbuatan yang terpuji. Bahkan mereka sepakat bahwa mendonorkan darah bisa sampai pada hukum wajib ain, yaitu pada kondisi yaitu apabila hanya darahnya saja yang bisa menyelamatkan saudaranya. Ada orang yang memiliki tipe-tipe darah yang khusus, yang kemudian dia hanya bisa didonorkan oleh tipe-tipe darah yang khusus pula. Maka ketika hanya dia yang bisa mendonor darahkan, maka para ulama sepakat bahwa itu adalah hukumnya donor darah wajib ain hukumnya. Bahkan pengadilan boleh memaksa orang tersebut untuk mendonor darahkan, tetapi dengan catatan bahwa secara medis pendonor darah itu juga aman, pendonor darah itu juga tidak terancam kesehatannya. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah yang tadi khotib bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang membunuh seorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim juga mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan darinya kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, Allah akan tutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada menolong seorang hambanya, maka nal abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, menurut saya kewajiban bagi kita untuk mau mendonor darahkan untuk saudara-saudara kita. Yang pertama adalah sebagai bantuan bagi saudara-saudara kita yang lain. Jika dia mukmin, maka yang memperoleh darah kita insya Allah akan memperoleh kebaikan dari darah kita. Tapi jika dia non muslim, tidak jadi masalah. Mudah-mudahan dengan wasilah darah kita, dia kemudian bisa memeluk agama Islam. Ini yang pertama prinsip kalau kita mau mendonor darahkan. Kemudian yang kedua, para jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berazam untuk mendonor darahkan darah kita, yang kedua adalah kita mendonor darahkan agar muslim tidak memperoleh darah dari non muslim. Dan kemudian kita juga ingin agar kita atau anak kita, keluarga kita juga dijauhkan dari Allah untuk bisa memperoleh donor darah dari darah non muslim. Yang ketiga, para jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata donor darah itu juga bisa menyehatkan pendonornya. Donor darah, ketika seseorang diambil darahnya, maka itu akan terbawa kolesterolnya, akan terbawa lemaknya dan lain-lainnya, sehingga justru akan menyehatkan diri orang yang mendonor darahkan. PMI memang membuat batasan bahwa pendonor berusia 17 tahun sampai 60 tahun sehat, kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan dan seterusnya. Bagi kita yang ada di rentang usia tersebut, dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak konsumsi obat-obatan, saya menyarankan, menghimbau, marilah kita mau mendonor darahkan darah kita untuk saudara-saudara kita yang muslim. Semoga dengan niat yang ikhlas tersebut, kita sendiri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pahala karena kita berniat membantu saudara-saudara kita. Kita juga dijauhkan diri kita, keluarga kita dari darah-darah yang diperoleh dari orang-orang yang justru mengkonsumsi hal-hal yang haram. Para jamaah Jumat rahimakumullah, saatnya lah masjid, DKM untuk peduli terhadap donor darah. Ada pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana dengan bekam? Ternyata para jamaah, jawaban yang dikemukakan oleh para dokter di bidang kesehatan, dia kemudian mengatakan bahwa bekam dan donor darah itu hampir sama efeknya, sama-sama menyehatkan. Bedanya, kalau bekam darahnya diambil untuk dibuang, tapi kalau donor darah itu diambil untuk digunakan oleh orang lain. Sehingga kata mereka, kami lebih memilih untuk mendonor darahkan. Bagaimana dengan syariah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mensyariatkan bekam? Para jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus catat, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada teknologi donor darah. Oleh karena itu, salah satu untuk menyehatkan umatnya, Rasul kemudian mensyariatkan bekam. Tetapi kalau sekarang sudah ada teknologi donor darah, dan darah kita yang justru
ketika kita keluarkan akan dimanfaatkan oleh orang lain dan menyehatkan diri kita, maka insya Allah donor darah ini seperti fatwa para ulama-ulama kontemporer bukan hanya mubah tetapi juga dianjurkan, tetapi juga itu perbuatan-perbuatan yang terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang muslim yang peduli bukan hanya terhadap diri kita sendiri tetapi peduli terhadap orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Misal